Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi. Ketemu lagi dengan saya. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas bersama tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah hubungan antara unsur-unsur harta, utang, dan modal dalam suatu posisi keuangan perusahaan. Fungsi persamaan dasar akuntansi akan menjadi dasar dari pencatatan suatu kegiatan perusahaan. Kalau kita akan mendirikan suatu perusahaan, apa sih yang kita perlukan untuk perusahaan itu melakukan kegiatannya? Biasanya kita akan menjawab, perusahaan akan memerlukan uang, perusahaan juga memerlukan peralatan dan gedung. Apapun yang diperlukan perusahaan, itulah yang kita sebut sebagai aset. Jadi, aset adalah segala sesuatu yang digunakan perusahaan untuk melakukan usaha. Pertanyaan kedua, dari mana aset itu berasal? Aset bisa berasal dari harta milik atau yang berasal dari pemiliknya perusahaan itu, yang sumbernya dari dia sendiri, yang biasanya kita sebut modal atau ekuitas. Dan yang kedua, kadang-kala perusahaan juga memerlukan tambahan dana dari pihak ketiga. Biasanya kita sebut sebagai liabilitas atau kewajiban atau utang. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa aset perusahaan itu bisa, yang pertama, didanai dari pemilik atau harta pribadi yang disebut modal atau ekuitas. Yang kedua, dana dari pihak ketiga yang harus dikembalikan atau biasa disebut kewajiban atau utang atau liabilitas. Maka akan ketemu persamaan dasar akuntansi. Aset sama dengan kewajiban atau liabilitas atau utang plus modal atau ekuitas. Aset sama dengan utang plus modal. Itu yang dijadikan sebagai dasar pencatatan kegiatan akuntansi. Begitu perusahaan sudah berjalan, maka perusahaan akan memperoleh suatu hasil, atau dalam akuntansi biasanya kita sebut sebagai revenue atau pendapatan. Secara umum kita akui itu sebagai pendapatan. Maka pendapatan itu nanti akan menambah nilai aset. Di mana si aset ini akan kita pertanyakan, tambahan aset yang kita peroleh dari pendapatan tadi akan kita kategorikan sebagai sumbernya dari mana. Nah, semua sumber atas satu aset yang tidak harus dikembalikan pada pihak lain di periode ini harus dikembalikan pada pihak lain di periode berikutnya. Maka kita masukkan sebagai ekuitasi. Maka perkembangan dari persamaan dasar kita menjadi aset sama dengan liabilitas plus ekuitas plus revenue, atau harta sama dengan utang plus modal plus pendapatan. Di mana ekuitas ini dipengaruhi oleh pendapatan. Dan yang seperti kita tahu, saat memperoleh pendapatan, perusahaan biasanya harus mengeluarkan biaya atau bisa kita sebut dengan beban atau expense. Sehingga munculnya beban atau expense ini akan mengurangi ekuitas. Nah, di sini kita bisa kembangkan lagi. Berarti persamaan dasar akuntansi kita akan berubah menjadi seperti ini. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas plus revenue main expense, atau harta sama dengan utang plus modal plus pendapatan main beban. Di mana ekuitas terpengaruh oleh bertambahnya karena adanya pendapatan dan berkurangnya karena adanya beban. Suatu saat mungkin si pemilik akan melakukan suatu transaksi yang untuk keperluan pribadi. Biasanya atau si pemilik modal ini akan mengambil uangnya untuk keperluan pribadi mereka. Itu biasanya kita akan sebut sebagai withdrawal atau pref. Dengan adanya pref tadi, otomatis akan mengurangi aset perusahaan, di mana berkurangnya karena adanya ekuitas yang berkurang. Sehingga di sini kita mengembangkan lagi persamaan dasar akuntansi yang selanjutnya, bahwa aset sama dengan liabilitas plus ekuitas plus revenue main expense main withdrawal, atau harta sama dengan utang plus modal plus pendapatan main biaya main pref. Di mana ekuitas tadi dipengaruhi oleh revenue dan berkurang karena adanya expense. Jadi ekuitas tadi bertambah karena adanya pendapatan atau revenue dan berkurang karena adanya expense atau biaya dan pengambilan pribadi atau pref.
Nah, sekarang kita akan praktek nih menyusun persamaan dasar akuntansi. Ini sebagai contoh dari Tuan Raffi. Raffi ini akan mendirikan perusahaan jasa di bidang percetakan yang dinamakan Raffi Office. Persamaan dasar akuntansinya sebagai berikut. Tentunya untuk memulai usaha, Raffi itu butuh modal, betul enggak? Betul. Dia punya uang sendiri, sehingga ini soal yang A adalah Tuan Raffi sebagai pemilik percetakan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 240 juta sebagai ekuitas awal. Maka aset berupa kas akan bertambah sebesar 240 juta. Ribuan ya, nolnya yang 3 di atas. Kemudian utang usaha tentu tidak, ini tidak, ini tidak, dan ekuitas bertambah 240 juta. Keterangannya apa? Keterangannya adalah ekuitas awal atau setoran modal awal. Dilanjutkan yang kedua, transaksi keuangan yang kedua. Karena untuk menambah modalnya, maka Tuan Raffi meminjam uang ke bank sebesar berapa? 80 juta, sehingga kasnya akan bertambah 80 juta. Kemudian utang banknya juga bertambah 80 juta, sehingga setelah dua ini sudah ada angkanya, maka dijumlah ya. Jumlahnya adalah 320. Yang C, Tuan Raffi membeli peralatan cetak. Ini karena belum bisa beroperasi tentunya kalau belum ada peralatan cetak, sehingga dia membeli berapa? 204 juta secara tunai, maka akan berpengaruh terhadap aset berupa kas C. Itu akan berkurang sebesar 104 juta. Kalau berkurang kasih tanda dalam kurung aja ya. Kemudian tadi yang dibeli apa? Yang dibeli adalah peralatan, maka peralatannya ini peralatan. Jadi kas berkurang, peralatan bertambah. Jadi ini sebagai contoh, yang berubah adalah asetnya saja yang berpengaruh. Jadi di sisi ekuitas tidak berpengaruh, sehingga akan kita jumlahkan. Kemudian yang D, Raffi mengambil uang kas perusahaan untuk keperluan pribadinya sebesar 12 juta. Jadi tiba-tiba dia perlu uang nih, sehingga dia mengambil uang di perusahaan terpaksa, karena tadi kan sudah dibuat modal semua ya, mungkin ya yang 240 juta. Sehingga yang D ini akan menyebabkan perubahan aset berupa kas berkurang 12 juta. Kemudian ekuitas juga berkurang 12 juta. Keterangannya apa? Pengambilan pribadi atau private Tuan Raffi. Kemudian soal yang E, Tuan Raffi membeli perlengkapan cetak dari toko Yance 12 juta secara kredit. Kalau kredit itu berarti kas tidak berubah ya, karena kan dia tidak mengeluarkan uang ya. Dia beli apa tadi? Beli perlengkapan sebesar 12 juta. Karena dia utang, maka di sini nih utang usaha 12 juta. Sehingga kita akan jumlahkan lagi. Kita lanjutkan soal yang F. Tuan Raffi membayar sebagian utangnya pada toko Yance. Tadi kan dia utang 12 juta. Kemudian di yang F ini berarti dia melunasi atau ngasur 4 juta dulu, sehingga kas berkurang 4 juta ya. Kemudian utangnya juga berkurang 4 juta, kasih tanda dalam kurung. Setelah itu kita jumlah. Selanjutnya soal G. Tuan Raffi menerima pendapatan jasa cetak buku. Lah, ini kan tadi sudah beli perlengkapan, peralatan, terus dia sudah mulai ada orderan ini. Wah, 40 juta ini. Dia mendapatkan
pendapatan jasa cetak buku dan majalah sebesar 40 juta secara tunai, maka kasnya, aset berupa kas akan bertambah 40 juta dan ekuitas juga bertambah 40 juta. Keterangannya apa tadi? Pendapatan atau revenue, pendapatan dari usahanya percetakan. Terus kita jumlah lagi. Soal yang H. Tuan Raffi membayar gaji pegawai. Ini saatnya gajian ini. Berapa gaji yang dibayar? 12 juta, sehingga akan berpengaruh terhadap aset berupa kas berkurang 12 juta dan ekuitas juga berkurang 12 juta. Kalau berkurang kasih tanda dalam kurung, jangan lupa ya. Sebagai apa? Sebagai tadi beban gaji. Setelah itu kita kurangkan 240 dikurangi 12, 228 ya. Oke, kita lanjutkan transaksi keuangan yang I. Tuan Raffi melakukan jasa cetak undangan 8 juta dan pembayarannya akan dibayar 1 bulan kemudian. Ini berarti tidak berubah kasnya karena dia tidak menerima uang, nah, akan tapi menjadi piutang. Piutang itu berarti perusahaan memberikan utang kepada orang lain, maka dari perusahaan itu namanya piutang. Piutang sebesar berapa tadi? 8 juta. Dan ekuitasnya bertambah 8 juta. Tadi keterangannya apa? Pendapatan usaha, walaupun belum diterima karena dia masih menjadi piutang. Sehingga kita jumlahkan lagi. Kita lanjutkan soal J. Perlengkapan cetak yang telah terpakai sebesar 6.400.000. Jadi setelah beroperasi perlengkapannya kan ya berkurang ya. Berkurang berapa yang sudah terpakai? 6.400.000, sehingga kolom perlengkapan ini berkurang berapa? 6.400.000. Kemudian sebelah kanan yang berkurang apanya? Ekuitas berkurang 6.400.000. Sebagai apa? Sebagai beban perlengkapan. Ya, jadi ini karena tadi perlengkapannya sudah dipakai 64, sehingga 12 dikurangi 64, sehingga perlengkapannya masih sisa 5.600.000. Kita lanjutkan untuk transaksi yang K. Yang K itu pada akhir periode akuntansi peralatan percetakan disusutkan sebesar 5%. Tadi peralatannya berapa? Peralatannya adalah 104, 5% dari 104. Kalau 10% namanya tutup 1 ya. Kalau 5% berarti dibagi 2, sehingga 10.400.000 bagi 2, 5.200.000 ya. Di mana? Di kolom akumulasi penyusutan. Jadi bukan di peralatannya yang dikurangi. Jadi peralatan kan tidak berkurang terus pojokannya itu berkurang, enggak, tapi akumulasinya yang ditambah di sini. Berapa tadi? 5% ya. Berkurang 5.200.000-nya di sini. Terus belah kanan ekuitas berkurang 5.200.000. Sebagai apa? Beban penyusutan peralatan. Setelah itu kita jumlah, ini tadi soal K ya. Kita jumlah lagi. 228. Kita lanjutkan soal yang terakhir, L. Tuan Raffi membayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 2.800.000. Berarti kalau membayar mengeluarkan uang toh. Kalau mengeluarkan uang apa? Kasnya berkurang. Iya, betul. Kasnya berkurang sebesar 2.800.000. Yang sebelah kanan yang berkurang apa? Tentu, betul, ekuitas 2.800.000. Karena berkurang biasa kita kasih tanda dalam kurung. Kalau di dalam
kolom ekuitas ini ada angkanya, sini harus dikasih keterangan. Keterangannya apa tadi? Beban listrik, air, dan telepon. Beban listrik, air, dan telepon. Setelah itu kita jumlahkan semua nih. Ya, kita jumlah akhirnya 225. Ini tetap mengurangi dalam kurung, mengurangi nilai peralatan. Kalau peralatannya tetap nilainya yang dikurangi. Setelah kita jumlah semua masing-masing akun, ini nanti bahwa aset akan sama dengan utang plus modal, harta sama dengan utang plus modal, atau aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, di mana kas plus piutang usaha plus perlengkapan plus peralatan min akumulasi jumlahnya nanti akan sama dengan utang bank plus utang usaha plus ekuitas. Berapa jumlahnya? Kita jumlah dulu. Kita jadi akan menjumlahkan tadi yang kas piutang perlengkapan peralatan kurangi akumulasi sebesar 337.600 sama nanti jumlahnya 8 tambah 80 880 tambah 249.600 sehingga jumlahnya sama 337.600. Kalau di sini jumlahnya kalian sama berarti kalian sudah sukses berhasil, betul. Tapi kalau di sini kok jumlah airnya nanti harta tidak sama dengan utang plus modal berarti kalian salah dalam perjalanannya di sini. Nah, demikian tadi untuk menyusun persamaan dasar akuntansi. Semoga kalian bisa ya. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.